Selamat pagi, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu lagi hari ini dalam sapaan dan renungan pagi GKI Salatiga, Senin tanggal 1 Maret 2021. Kita bersama-sama akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur boleh menghadapi hari yang baru pemberian Tuhan hari ini. Dan sebelum kami beraktivitas, kami mau merenungkan firman Tuhan. Dan kiranya kami boleh diajar untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Bersabdalah ya Bapa, kami mau mendengarkan sabda-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang mau kita renungkan sejenak akan saya bacakan dari Amsal pasal 18 ayat yang kedua yang berbunyi demikian. Orang bebal tidak suka kepada pengertian, hanya suka membeberkan isi hatinya. Demikianlah sabda Tuhan. Pernahkah saudara berjumpa dengan orang bebal? Bagaimana perasaan saudara ketika berhadapan dengan orang seperti itu? Apa dan siapakah yang dimaksud dengan orang bebal itu? Orang bebal adalah orang yang tidak bisa dinasihati. Tidak selalu ia itu bodoh. Bisa saja ia pandai, berpendidikan tinggi, tetapi hati nuraninya sudah mati. Ada orang-orang yang seperti itu. Dan tentu saja ini sangat menjengkelkan. Dan lebih menjengkelkan lagi bila ia bodoh. Sudah bodoh, tidak bisa dinasihati, itu sangat menjengkelkan. Bayangkan bila ada orang tua yang punya anak seperti itu. Pasti hati mereka akan sedih. Mungkin orang tua ini berpikir, lebih baik walaupun anaknya tidak begitu pandai, namun dia bisa dan mau dinasihati, taat. Orang bebal tidak seperti itu. Salah satu nasihat ayah saya yang saya ingat adalah, kalau diberitahu satu kali, harus mengerti. Tidak usah diulang sampai 2 kali. Amsal yang kita baca pagi ini mengatakan bahwa orang bebal itu tidak suka kepada pengertian dan hanya suka membeberkan isi hatinya. Maksudnya, ia itu tidak suka belajar, tidak ingin bertambah pandai, tidak suka kepada pengertian, termasuk tidak suka dan tidak bisa mendengar arahan, didikan, dan nasihat. Intinya adalah dia itu hanya kepingin didengarkan kemauannya. Ya, suka membeberkan isi hatinya. Nah, bagaimana menghadapi orang bebal seperti itu? Karena ia adalah orang yang tidak suka dinasihati dan tidak bisa dinasihati, maka jalan paling baik adalah jangan dekat-dekat dengan dia dan tinggalkanlah dia. Tidak perlu lagi ada kata-kata dan nasihat kepadanya. Itu akan percuma saja, senada dengan ungkapan jangan melemparkan mutiaramu kepada babi, supaya jangan diinjak-injaknya dengan kakinya dan ia berbalik mengoyak kamu.
Nah, entah mengapa ada orang-orang yang tidak suka dengan hal yang baik, yang tidak suka pada hal yang kurang baik, seperti yang pernah ditulis dalam sebuah buku yang berjudul Cacing dan Kotoran Kesayangannya. Cacing ini selalu hidup dalam tumpukan kotoran, dan jika dia ditarik dan dikeluarkan dari tumpukan kotoran itu, ia akan segera kembali ke sana. Ia merasa lebih nyaman berada di tumpukan kotoran itu. Nah, terhadap orang yang seperti si cacing ini, ada nasihat, pergaulan yang buruk itu bisa merusakkan kebiasaan yang baik. Artinya, hati-hati dan jangan bergaul dengan orang yang seperti ini. Nah, bila orang bebal itu selalu menjengkelkan, marilah kita menjadi orang yang tidak seperti itu. Namun marilah kita berupaya untuk menjadi orang yang arif, yang suka pada pengertian, yang mau dan mudah mendengar nasihat, dan yang terus mau belajar, supaya hidup kita ini tidak menyusahkan dan membuat jengkel sesama, namun hidup kita ini berguna, bermanfaat, dan menjadi berkat. Kiranya firman Tuhan ini kita perhatikan dan kita berusaha mewujudkan dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, tolonglah kami menjadi orang yang mudah belajar, yang bersedia dinasihati, dan terus berjuang untuk menjadi lebih baik, sehingga hidup kami ini berguna, bermanfaat bagi sesama. Bimbinglah hidup kami pada sepanjang hari ini dalam kegiatan aktivitas kami. Berikan kami kesehatan, jagailah kami, agar supaya kami tetap bisa beraktivitas. Kami berdoa dan bersyukur dalam nama Tuhan Yesus, sumber hidup kami. Terima kasih Tuhan. Amin.